Di video kali ini saya akan menunjukkan cara pamungkas untuk mengatasi rontok bunga atau rontok buah dari daun lampot jambu kristal. Jadi di video-video sebelumnya saya sudah pernah memberikan tips dengan memberi pupuk NPK, memberi pupuk MKP. Kalau itu masih rontok, oke, kita berganti dan jangan pakai pupuk kimia, kita pakai pupuk kandang sapi. Itu masih rontok juga, oke, perhatikan sinar mataharinya minimal 6 jam sehari. Itu sinar matahari full gitu ya, terkena tanpa ada halangan ke lampu lampot kita. Itu masih rontok juga, berarti perhatikan penyiramannya tidak boleh banyak ya, tapi sering. Yang penting dia basah, media tanamnya itu basah, tapi jangan terlalu banyak karena bisa membuat akarnya busuk kalau terlalu lembab ya. Tapi itu sudah dilakukan, misalnya sudah dilakukan sebulan dan tetap aja rontok juga. Nah, kita perhatikan pada saat beli tanaman itu, apakah sudah berbuah atau belum. Kalau belum berbuah, ada kemungkinan itu bukan jenis jambu kristal. Ada jenis jambu yang memang sulit sekali jadi buah, yaitu jambu farang kalau tidak salah. Jadi perhatikan banget jenisnya itu. Tapi kalau Anda membeli itu ternyata sudah berbuah, sudah gede buahnya, ada buahnya gitu, dan memang jambu kristal, anggaplah itu menjadi buah pertama dan berhasil besar, tidak rontok. Lalu begitu Anda beli, Anda menunggu buah keduanya, dan buah keduanya itu selalu rontok dan tidak pernah jadi. Seperti yang saya bilang, setelah Anda melakukan yang tips saya yang di video-video yang terdahulu, maka cara terakhir, cara pamungkas yang bisa dilakukan adalah menyamakan media tanam yang sekarang dengan media tanam yang awal dulu yang bisa jadi buah itu, karena ada kemungkinan nutrisinya sudah habis gitu. Jadi awal ya bisa berbuah sekali atau 2 kali, tapi setelah itu nutrisinya habis, kita tambahkan pun mungkin kurang tetap. Jadi yang dilakukan adalah mengganti total media tanamnya. Ini saya ada satu lampu lampot jambu kristal yang sebenarnya sedang berbunga ini ya, sedang berbunga ini. Ada 2 bunganya situ. Tanamannya masih kecil, besar, lebih kecil dari kelingking saya. Cuma untuk tips ini saya akan menunjukkan kalau seandainya ini rontok, ini memang tidak rontok ya. Seandainya ini rontok, maka yang harus dilakukan adalah mengganti total dari media tanam ini. Caranya adalah dengan menepuk ini. Sebenarnya akan lebih baik tidak disiram ya. Ini kebetulan tadi saya sudah terlanjur siram sebelum buat videonya. Setelah ditepuk-tepuk, kita keluarkan, tidak apa-apa seperti ini. Nah, kita akan ganti media tanamnya supaya bisa lebih bergizi seperti saat awalnya. Oke. Ini bisa ditarik, belum bisa. Ya, seperti ini sudah dikeluarkan. Wow.
akarnya juga tidak terlalu bagus ya. Ini kadang sudah media tanam yang sudah terlalu lama, akarnya tidak bagus seperti ini, tidak bagus. Nih ininya media tanamnya juga tuh mengeras seperti ini. Jadi kadang-kadang memang harus diganti, kalau tidak dia akan sulit untuk jadi buah. Media tanam mengeras seperti ini, keras dia ya. Untuk campuran media tanam yang penggantinya adalah saya menggunakan ini sekam atau kulit padi, sekam mentah dicampur dengan pupuk kandang. Ini pupuk kandang sapi ya, pupuk kandang sapi. Dan kita akan mencampurnya di potnya aja langsung biar mudah. Oke, nanti saya campur dulu, setelah itu baru saya lanjutkan. Ini sudah saya tuang yang pupuk kandangnya, ini pupuk kandangnya, lalu kita campur dengan sekam tadi. Sebenarnya perbandingannya bisa 1:1, tapi bisa juga 1:2. Sebenarnya kalau 1:1, 1:1, sekamnya 1, pupuk kandangnya 1, terus tanah biasa 1. Tapi karena saya tidak menggunakan tanah biasa, jadi pupuk kandangnya saya buat 2. Jadi sekamnya 1 dan pupuk kandang 2. Perbandingannya seperti itu. Ini diaduk ya sampai rata, aduk sampai rata gitu. Nah, sudah rata. Oh ya, untuk yang media tanam yang tadi jangan dipakai lagi. Kalau mau dipakai dikeringkan dulu, jemur sampai kering, sampai dia bisa remah-remah lagi, baru bisa dipakai. Tapi standarnya bukan pupuk lagi, tapi tanah biasa. Kalau pupuknya mungkin sudah habis itu ya. Ini kita coba tanam dulu. Buat lubang dulu sini. Ya, lalu kita tanam pas di tengah, usahakan pas di tengah ya. Ini. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Ini tadi. Masih kurang ya, untuk ukuran pot segini paling tidak dia memenuhi sampai segini media tanamnya. Kita tambahkan pupuk kandangnya saja, tambahkan pupuk kandangnya. Tambahkan pupuk kandangnya. Oke, cukup. Nah, seperti ini. Nah, setelah ditambahkan seperti ini, nah, ini kan sudah ada sekam dan pupuk kandang di sini ya. Bagian atasnya memang pupuk kandang saja, tapi tidak apa-apa. Nanti kita siram dengan air. Ini posisinya sudah bagus. Kita siram dengan air sumur ya, kita ambil airnya. Nah, kita siram dengan air.
Ya seperti itu. Nah, dengan media tanam yang baru ini, tanahnya tidak mengeras, sudah gembur, tanah tidak mengeras. Biasanya tanah kalau sudah mengeras itu agak susah, memang sering rontok ya. Dia sudah gembur, lalu nutrisi yang baru sudah ada. Ini kami akan menjaga tingkat kegemburan dalam jangka waktu yang cukup lama ya, bisa 2 atau 3 tahun. Kalau tanpa sekam itu biasanya 6 bulan sudah keras semua. Seperti ini. Ini media tanam yang dulu sebenarnya ada sekamnya, tapi sudah hancur ya, karena sudah cukup lama. Oke, dengan begini kita lihat nanti apakah ini akan rontok atau tidak. Biasanya dengan situasi yang seperti ini baru dipindahin ya, mungkin rontok-rontoknya karena stres biasa gitu. Tapi karena saya tidak punya lampu jambu kristal yang tidak sedang berbunga, jadi semuanya itu sedang berbunga ya, ada salah satu yang harus dikorbankan untuk konten ini, untuk petunjuknya. Saya tahu perubahan media tanam seringkali buat stres, tapi yang paling penting adalah kalau ini rontok, nanti begitu muncul bunga yang baru biasanya tidak rontok karena medianya sudah diganti. Oke, demikian saja. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.